Kali ini saya presentasikan cara membuat pempek Palembang yang berasal dari ikan darah kuda. Nah teman-teman, penasaran bagaimana cara membuatnya? Silahkan tonton video ini. Tapi sebelum menonton, silahkan klik subscribe. Dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe. Nah ini dia. Ini adalah bisa kita rubah menjadi pempek yang kita rebus, bisa dikatakan cilok kalau di Bandung, bisa juga dikatakan pempek adaan Palembang karena dia bulat. Nah kemudian ini yang pipih, ini adalah pempek yang sudah saya goreng, dan ini bisa digoreng kembali dan rasanya sangat kriuk kalau teman-teman yang suka kriuk. Nah kebetulan sudah ada keluarga saya tidak suka yang kriuk. Nah inilah kuah cuko yang saya buat. Nah resepnya ada di video saya yang lain. Selamat menonton video ini dan selamat mencoba. Terima kasih. Nah teman-teman, inilah bahan untuk pempek atau cilok. Jadi bahannya sama ya teman-teman. Pertama 100 ml air, 200 gram tepung terigu pro sedang, dan 1 sendok makan merica, 1 sendok makan garam, dan 1 sendok makan bubuk kaldu. Nah pertama-tama air kita didihkan, kemudian kita masukkan merica, garam, dan gula. Setelah itu kita aduk-aduk. Kemudian kita masukkan 200 gram terigu pro sedang. Dan kemudian kita aduk-aduk. Tujuannya ini supaya nanti pempeknya itu lembut ya teman-teman. Nah setelah seperti ini adonan kita sisihkan. Selanjutnya kita mulai memasukkan 500 gram ikan yang sudah dibekukan di freezer. Ini saya pakai ikan barakuda. Dan kemudian 5 siung bawang putih yang sudah dihaluskan dan ditambahkan dengan 3 sendok makan bawang goreng supaya tidak amis ikannya teman-teman. Jadi bawangnya digoreng terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan 1 butir telur. Dan kemudian kita tambahkan 3 sendok makan margarin yang sudah disimpan di kulkas. Kemudian kita tambahkan 100 ml santan yang juga sudah kita simpan di dalam freezer. Nah ini lihat teman-teman, santannya sudah beku. Kemudian kita mixer dengan speed yang rendah dulu ya teman-teman, baru kemudian kita tambah kecepatannya. Nah ini saya hentikan dulu memixernya teman-teman. Saya mau memasukkan 1 bungkus masako, atau teman-teman bisa juga memasukkan royco atau yang lainnya. Kemudian saya memasukkan setengah sendok makan baking powder. Tujuannya nanti supaya adonannya ini bisa mengembang ya teman-teman. Kemudian saya lanjut memixer kembali. Kemudian saya berhenti memixer. Saya masukkan adonan biang tadi, yaitu tepung terigu yang sudah dicampurkan dengan gula, garam, dan merica. Kemudian saya lanjut memixer. Sampai semua bahan tercampur secara merata. Kemudian saya berhenti memixer karena sudah tercampur merata.
Nah, selanjutnya teman-teman, saya menambahkan 200 gram tepung tapioka. Inilah tepung tapioka yang saya pakai, Cap Tani ya teman-teman. Dan tepung tapioka saya masukkan secara ya sebagian-sebagian, maksud saya teman-teman, tidak sekaligus. Dan kemudian saya putar adonan dari bawah ke atas seperti ini. Nah, setelah agak tercampur merata, saya lanjut menambahkan sedikit tepung tapioka lagi. Dan kemudian saya aduk kembali dengan cara membawa ke atas adonan yang dari bawah ya teman-teman. Jadi kita mengaduknya tidak sampai kalis ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa meniru saya dalam mengaduk adonan dengan tepung. Caranya ya seperti ini ya teman-teman. Nah, teman-teman, ini sudah tercampur merata. Selanjutnya saya memanaskan minyak goreng. Dan saya mencetak pempeknya teman-teman. Beratnya sekitar 40 gram ya teman-teman. Nah, ini mau saya cetak menjadi pempek yang bentuknya pipih ya teman-teman. Agar tangan tidak lengket, kita kasih tepung teman-teman. Dan kita pipihkan dengan kedua telapak tangan kita. Nah, caranya seperti ini. Setelah pipih, kita ambil sedikit tepung lagi dan kita pipihkan pempek yang lainnya. Lakukanlah hal yang sama untuk membentuk pempek pipih pada bulatan yang lainnya. Jadi fungsi tepung ini agar adonan pempek tidak menempel di tangan kita ya teman-teman. Jadi cara membuatnya mudah ya teman-teman. Nah, yang sudah ini saya sisihkan. Matikan syuting. Kemudian saya lanjut mencetak adonan pempek pipih yang lainnya. Supaya tangan saya nggak lengket, saya mengambil sedikit tepung tapioka dan saya pipihkan dengan kedua telapak tangan saya ini. Kemudian saya sisihkan. Nah teman-teman, kita masukkan adonan yang sudah kita cetak pipih seperti ini ke dalam minyak yang panas. Nah, setelah mengapung, kita balikkan pempeknya ya teman-teman. Setelah agak kuning, pempek yang kita goreng kita keluarkan dari wajan. Kalau yang suka pempek seperti ini sudah bisa dimakan teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau lebih gurih lagi pempeknya, ini kita tunggu sampai dingin dulu ya teman-teman, kemudian kita potong seperti ini. Dan selanjutnya teman-teman, kita goreng kembali dalam minyak
yang banyak dan panas. Apinya sedang saja ya teman-teman. Kemudian adonan kita balikkan ya teman-teman supaya matangnya merata. Nah, ini kita tunggu dulu sampai warnanya kuning agak kecoklatan. Nah teman-teman, ini pempeknya sudah kuning agak kecoklatan. Dan sekarang saya sisihkan di sebuah piring. Nah kemudian teman-teman, saya panaskan air dan saya masukkan 2 sendok makan minyak goreng. Saya sekarang mau membuat cilok teman-teman. Jadi cilok itu yang makanan yang terkenal dari Bandung itu teman-teman. Bahannya sama dengan pempek ya teman-teman. Jadi sebagian dari adonan ini saya buatkan cilok teman-teman. Caranya mudah sekali teman-teman. Tinggal kita ambil sekitar 20 gram adonan, kemudian kita cetak berbentuk bulatan seperti ini teman-teman. Agar tangan kita tidak lengket, kita bisa mengambil sedikit tepung teman-teman. Lakukanlah hal yang sama sampai adonan habis ya teman-teman. Nah teman-teman, bulatan ciloknya sudah selesai saya cetak. Dan saya masukkan ke dalam air yang sudah mendidih, tapi terlebih dahulu saya matikan apinya teman-teman, agar matang ciloknya secara merata serentak semuanya ya teman-teman. Setelah bulatan cilok saya masukkan semuanya. Nah teman-teman, barulah api kompornya saya nyalakan. Jadi tujuannya teman-teman supaya ciloknya ini matangnya serentak ya teman-teman. Nah kita tunggu sampai airnya mendidih. Nah setelah air mendidih seperti ini teman-teman, kita biarkan selama 10 menit di dalam air mendidih. Setelah 10 menit, adonan yang sudah kita rebus atau cilok ini bisa kita tiriskan teman-teman. Dan ini sudah bisa kita konsumsi teman-teman dengan cukup. Nah inilah teman-teman, bisa kita katakan dengan bakso ikan atau cilok. Nah ini kita sajikan dengan cuko teman-teman. Nah ini yang sudah saya goreng 2 kali teman-teman. Rasanya kriuk dan gurih. Nah dicelupkan ke cuko teman-teman. Nah rasanya sangat mantap sekali teman-teman. Manis, pedas, manis, asam. Nah resep cuko bisa teman-teman lihat pada video saya yang lain. Teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya ini. Selamat mencoba, semoga berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.